Lu pernah ngerasa nggak sih, tiap kali berita politik lagi panas di Indonesia, harga saham bisa langsung jeblok, rupiah goyang, dan semua orang tiba-tiba panik soal duitnya? Kayak baru-baru ini, demo gede-gedean pecah di mana-mana gara-gara isu tunjangan DPR yang dianggap nggak masuk akal. IHSG anjlok lebih dari 3% dalam sehari, rupiah sempat melemah lawan dolar, dan orang-orang yang main saham langsung pucet lihat portofolionya merah darah. Nah, kondisi kayak gini bikin kita sadar satu hal penting. Nggak semua aset itu tahan banting. Ada yang gampang banget keok kalau krisis, tapi ada juga yang justru jadi tempat aman buat nyimpen nilai. Pertanyaannya, lo udah tahu belum? Mana yang aman dan mana yang rawan kalau kondisi lagi berantakan? Gue kasih gambaran dulu biar lo kebayang. Bayangin lo punya duit 100 juta. Setengahnya lo taruh di saham, setengah lagi lo taruh di emas. Tiba-tiba ada demo besar, IHSG jeblok, saham lo langsung nyusut jadi 45 juta. Sakit banget kan? Sementara itu, emas justru naik karena orang-orang pada lari ke aset aman. Jadi yang di emas lo malah jadi 55 juta. Totalnya, untungnya kerugian lo dari saham bisa ditutup sama kenaikan emas. Nah, ini namanya diversifikasi aset. Kalau lo cuma taruh di satu keranjang, misalnya semua di saham, pas krisis ya udah lo kejebak. Tapi kalau lo sebar di beberapa instrumen, efeknya bisa lebih ringan. Makanya penting banget buat ngerti bedanya aset rawan sama aset aman, terutama pas kondisi politik dan ekonomi lagi gonjang-ganjing kayak sekarang. Aset rawan krisis itu biasanya aset yang nilainya gampang banget dipengaruhi sentimen jangka pendek. Contohnya jelas, saham. Lu mungkin bilang, lah saham kan buat jangka panjang. Bener. Tapi kalau lu butuh duit mendadak pas pasar lagi hancur, lu bisa rugi besar. Investor asing aja kemarin pada kabur, jualan gede-gedean saham bank, macam BBCA sama BMRI. Kalau asing aja kabur, gimana retail kecil kayak kita? Rawan banget kejebak di harga bawah. Selain saham, properti juga nggak selalu aman. Banyak orang mikir rumah itu pasti naik terus. Padahal, kalau ekonomi lagi lesu, properti bisa stagnan bahkan susah dijual. Apalagi kalau lokasi nggak strategis, bisa jadi malah beban. Terus ada juga bisnis retail atau UMKM. Begitu daya beli turun gara-gara krisis, omset langsung jeblok. Jadi, jangan buru-buru nganggep semua aset itu aman, cuma karena kelihatan nyata. Sekarang kita bahas aset aman alias safe haven. Nah, biasanya orang pada lari ke sini pas dunia lagi nggak jelas. Contoh paling klasik, emas. Dari dulu sampai sekarang, emas itu selalu dianggap penyelamat. Pas politik ribut, perang, atau krisis moneter, harga emas hampir selalu naik. Kenapa? Karena emas itu dianggap punya nilai intrinsik yang nggak bisa dimainin kayak saham. Lalu ada dolar Amerika Serikat. Lo lihat sendiri, begitu rupiah melemah, orang-orang langsung cari dolar. Bahkan banyak pengusaha simpan dana cadangan dalam dolar biar nggak kaget kalau kurs bergejolak. Terus, ada juga obligasi pemerintah, terutama yang jangka panjang. Lucunya, meski demo kemarin bikin pasar saham rontok, investor besar kayak BlackRock masih percaya sama obligasi RI. Artinya, asing masih lihat ada prospek jangka panjang di negara kita, walaupun di jalanan lagi rusuh. Tapi jangan keburu salah paham juga. Aset aman itu bukan berarti selalu ngasih untung gede. Emas misalnya, dia lebih ke arah penyimpan nilai, bukan pencetak cuan besar. Jadi kalau lu beli emas, jangan harap bisa kaya mendadak. Dia fungsinya lebih ke pelindung. Sama halnya dolar, nilainya stabil kalau dibandingin rupiah. Tapi kalau lu simpan lama-lama tanpa diputar, ya duit lu cuma segitu-segitu aja. Jadi konsepnya gini, aset rawan bisa kasih lu cuan gede, tapi juga risiko tinggi. Aset aman ngasih lo ketenangan tapi pertumbuhan lambat. Makanya, kuncinya ada di kombinasi. Lo butuh keduanya biar balance. Kalau semua lo taruh di safe haven, lo aman tapi nggak maju. Kalau semua lo taruh di aset rawan, lo bisa kaya tapi juga bisa miskin mendadak. Gue tahu banyak orang yang kepancing euforia, apalagi waktu pasar lagi hijau. Semua ngerasa pinter, semua ngerasa udah nemu jalan pintas jadi kaya. Padahal mereka lupa bikin plan buat ngadepin krisis. Ingat ya, krisis itu bukan pertanyaan kalau, tapi kapan. Selalu akan ada siklus di mana ekonomi turun, politik ribut, atau global lagi nggak jelas. Kalau lo nggak siap, lo bisa jadi korban. Gue sering lihat orang yang nyesel karena semua duitnya ditaruh di saham, terus pas butuh mendadak malah dijual di harga bawah. Ada juga yang nekat beli properti gede-gedean, padahal cash flow sehari-hari aja udah ngos-ngosan. Akhirnya, aset yang tadinya diharap jadi penyelamat malah berubah jadi beban. Ini semua karena mereka nggak ngerti mana aset aman dan mana yang rawan krisis.
Nah, sekarang gimana cara lu sebagai orang biasa nyusun strategi biar aset lu nggak bablas? Pertama, lu harus punya dana darurat. Ini aset paling dasar yang bikin lu nggak panik. Dana darurat biasanya ditaruh di tabungan atau deposito biar gampang dicairin kapan aja. Kedua, sisihin sebagian ke aset aman kayak emas atau dolar. Jangan banyak-banyak, secukupnya buat lindungin nilai. Ketiga, baru lo bisa masuk ke aset yang lebih berisiko kayak saham atau properti. Tapi ingat, jangan all in. Lo harus tahu kapasitas lo. Kalau lo cuma punya modal kecil, jangan maksain beli properti yang bikin lo utang seumur hidup. Mending pelan-pelan di saham blue chip atau reksadana dulu. Diversifikasi itu kunci, bro. Yang nggak kalah penting, lo juga harus punya mindset yang bener soal waktu. Aset rawan krisis kayak saham itu buat jangka panjang. Jadi kalau lo panikan tiap lihat merah, ya lo nggak cocok main di situ. Sementara aset aman kayak emas lebih cocok buat jangka menengah atau simpanan darurat. Lo harus bisa ngebagi sesuai tujuan. Jangan semua dicampur jadi satu. Misalnya, duit buat nikah 2 tahun lagi, jangan lo taruh semua di saham. Itu bunuh diri. Tapi kalau duit buat pensiun 20 tahun lagi, saham bisa jadi pilihan bagus. Intinya, lo harus paham tujuan finansial lo dulu, baru pilih aset yang cocok. Krisis politik atau ekonomi itu kayak badai. Dia bisa bikin lo goyang, tapi kalau lo punya kapal yang kuat dan arah yang jelas, lo bisa tetap selamat. Aset aman itu ibarat jangkar, bikin lo nggak hanyut kemana-mana. Aset rawan itu ibarat layar, bisa bikin lo melaju kenceng, tapi kalau lo nggak hati-hati, bisa kebalik diterjang angin. Dua-duanya penting, asal lo tahu kapan pakai yang mana. Jangan sampai lo cuma punya layar tanpa jangkar, atau jangkar tanpa layar. Hidup lo jadi nggak seimbang. Jadi, mulai sekarang, coba evaluasi aset lo. Apakah semua lo taruh di tempat yang rawan, atau semua lo taruh di tempat yang bikin lo jalan di tempat? Saatnya lo pikirin strategi biar bisa bertahan sekaligus berkembang. Kesimpulannya, krisis itu bukan akhir dunia. Justru di saat kayak gini, banyak orang bisa belajar soal pentingnya ngatur aset. Aset aman kayak emas, dolar, atau obligasi bisa jadi pelindung. Aset rawan kayak saham, properti, atau bisnis bisa jadi mesin pertumbuhan. Lo butuh keduanya, dengan porsi yang sesuai sama tujuan dan kondisi lo. Jangan panik kalau lihat pasar merah. Jangan juga terlalu santai karena ngerasa aman punya emas. Yang paling penting adalah ngerti permainan ini dan siap mental. Jadi bro, mulai sekarang jangan cuma mikirin berapa cuan hari ini, tapi pikirin juga gimana gue bertahan kalau besok badai datang. Karena ujung-ujungnya, yang bisa bertahanlah yang bakal menang. Jadi, gimana menurut lo? Udah siap belum ngecek portofolio lo hari ini? Kalau video ini bisa bikin lo mikir ulang soal cara nyimpen duit dan aset, jangan lupa kasih like, share ke temen lo yang masih asal nabung, dan subscribe channel Sekilas Uang biar nggak ketinggalan konten edukasi finansial yang santai, tapi nyentil kayak gini. Ingat, duit itu gampang dicari, tapi cara ngejaga nilainya itu seni.